Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 berbunyi demikian, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema renungan kita hari ini adalah membangun hubungan yang harmonis dalam keluarga. Saudara, Paulus mendasari nasihatnya kepada jemaat Tuhan di Kolose dengan satu bagian yang sangat penting yang tentunya akan menjadi renungan bagi kita sekalian. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 17, Paulus telah menguraikan mengenai beberapa cara hidup yang seharusnya dimiliki oleh komunitas Kristen sebagai sebuah identitas manusia baru. Sisi kemanusiaan yang Tuhan telah ciptakan dan berdasar kepada Kristus. Esensi utama dari kemanusiaan yang baru ini adalah mutuality, yaitu kebersamaan dan adanya timbal balik satu sama lain. Dalam diri yang baru tidak ada lagi kafir atau Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, orang yang diperbudak atau orang bebas. Orang Kristen harus melihat diri mereka sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, di mana sikap dan kasih satu sama lain harus diberlakukan. Saudara, pada bagian ini Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Paulus berbicara mengenai hal yang lebih praktis. Itulah sebabnya Martin Luther menyebut bagian ini sebagai peraturan atau instruksi rumah tangga. Karena bagian ini memberikan instruksi mengenai bagaimana seharusnya para anggota rumah tangga saling berinteraksi satu sama lainnya. Rumah tangga adalah area ikatan sosial yang paling penting pada masa jemaat mula-mula, karena merupakan pusat lokasi kehidupan gereja pada masa itu. Keluarga juga merupakan bagian terkecil yang membentuk sebuah komunitas besar maupun negara. Keluarga juga merupakan pusat dari produksi, di mana terdapat proses pembangunan bisnis dan produksi barang-barang. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah Paulus menjelaskan bagaimana jemaat Kolose harus hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus yang diungkapkan dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 17. Maka pada bagian Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21, penjelasan Paulus berlanjut tentang perilaku etis yang sepatutnya ditunjukkan dalam relasi orang percaya terhadap anggota keluarganya. Paulus memfokuskan penjelasannya pada relasi yang sangat penting dalam keluarga, relasi suami istri dan
orang tua terhadap anak, dalam relasi-relasi yang menuntut tanggung jawab yang timbal balik itu, Paulus menjelaskan perilaku yang mendasar yang harus ditunjukkan oleh masing-masing pribadi. Yang pertama, kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-18. Seorang istri harus menundukkan diri kepada kepemimpinan suami. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tunduknya istri kepada kepemimpinan suami adalah perilaku yang sudah seharusnya ditunjukkan seorang istri pada suaminya. Tetapi dengan batasan tunduk yang sesuai atau yang pantas dengan maksud dan kehendak Tuhan. Jadi meskipun istri memiliki kelebihan-kelebihan yang menonjol dibandingkan dengan suaminya, namun semua itu tidak boleh menjadi alasan untuk meniadakan tanggung jawab istri untuk tunduk pada kepemimpinan suaminya. Jika demikian, apakah suami bisa sewenang-wenang memperlakukan istrinya? Tentunya tidak. Karena pada bagian yang lalu saya sudah katakan kepada kita sekalian, istri itu adalah penolong. Istri bukan pembantu. Istri bukan budak. Istri adalah penolong. Oleh karena itu, dalam bagian ini, tentunya istri juga punya tanggung jawab. Sebagai seorang penolong, dia akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Dia akan terus menundukkan diri kepada kepemimpinan suami sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, saudara sebagai kepala rumah tangga, janganlah memperlakukan istrimu semena-mena. Yang kedua, suami dipanggil untuk mengasihi istrinya. Ayat yang ke-19. Meskipun sebagai kepala keluarga, suami memiliki otoritas sebagaimana dianugerahkan Tuhan. Dan bahkan dalam hukum Romawi, suami memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Namun, seorang suami harus sadar bahwa otoritas yang dimilikinya sebagai kepala keluarga adalah kepemimpinan yang berlandaskan kasih Allah atau kasih agape. Untuk memperlakukan, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi istri yang dikasihinya. Maka ketundukan istri kepada kepemimpinan suami harus diimbangi juga dengan perilaku suami untuk senantiasa mengasihi istrinya. Sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian bahwa ketika sang istri tunduk kepada suami, maka yang harus dilakukan oleh suami juga harus belajar mengasihi istrinya. Istri tentu punya 1001 macam kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, ketika engkau mengambil dia menjadi istrimu, itu berarti engkau siap untuk menerima segala kekurangannya. Ketika engkau menjadikan dia sebagai penolong dalam hidupmu, itu berarti engkau siap untuk menerima segala keterbatasannya. Jangan pernah menuntut lebih daripada itu. Jangan pernah saudara menuntut lebih daripada apa yang harus dilakukan oleh sang istri kepadamu. Tetapi kasihilah dia dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Dengan demikian, engkau akan mempermuliakan nama Tuhan di dalam dan melalui kehidupan keluargamu. Yang ketiga, anak-anak wajib menaati orang tuanya. Ayat yang ke-20. Dalam sebuah keluarga, Paulus menekankan bahwa anak-anak wajib mentaati bimbingan orang tuanya dalam segala perkara. Mengapa? Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Masalahnya apa yang bisa menyukakan hati Tuhan? Tidak lain jika anak-anaknya hidup mentaati perintah-perintahnya. Artinya, baik yang menunjukkan ketaatan maupun yang menerima ketaatan haruslah keduanya hidup dalam kebenaran firman-Nya. Jika demikian, bukankah anak-anak tidak perlu meragukan ketaatan mereka sendiri kepada orang tuanya dalam segala hal? Sebab orang tua juga telah membuktikan bahwa mereka memang patut untuk menerima ketaatan anak-anaknya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali banyak orang tua minta kepada anak untuk belajar taat, tetapi orang tua sendiri tidak taat kepada Tuhan.
Kadangkala orang tua mengharapkan anak taat kepada Tuhan, tetapi orang tua sendiri tidak pernah taat kepada Tuhan. Maka akan terjadi kepincangan-kepincangan rohani dalam kehidupan berumah tangga. Anak kadangkala menjadi tantangan dalam kehidupannya ketika dia melihat sang orang tuanya tidak hidup dalam Tuhan. Sang orang tuanya hidup dalam pemabukan. Sang orang tua hidup dalam gosip. Hidup mempraktikkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Maka kadangkala anak susah untuk melihat siapa yang harus menjadi contoh. Maka melalui firman Tuhan hari ini, jika engkau mau anakmu taat terhadap engkau, maka takutlah akan Tuhan. Taat kepada Tuhan. Dengan demikian engkau akan memberikan teladan rohani kepada anak-anakmu. Yang keempat, bapak-bapak menerapkan disiplin yang dilandasi kasih pada anak. Ayat yang ke-21. Apa maksud Paulus ketika menyatakan, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu"? Di sini Paulus memang sedang berbicara soal perilaku yang harus dilandasi dan dihindari oleh orang tua, khususnya kaum bapak, dalam memperlakukan anak-anaknya. Namun sebaliknya juga bukan berarti Paulus sedang mendorong kita untuk melakukan pembiaran pada anak. Disiplin itu sangat diperlukan bagi anak-anak. Tapi disiplin yang diterapkan bukan dilandasi dengan kuasa yang ingin menindas atau menekan sehingga menimbulkan kekerasan pada anak, menimbulkan kepahitan pada anak, melainkan disiplin yang dilandasi kasih Allah yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan hidupnya, serta membangun kerohanian dan karakter Kristus dalam dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menolong kita sekalian, membawa kita sekalian untuk bagaimana kita belajar untuk hidup, mempraktekkan, membangun sebuah komunikasi yang baik, membangun sebuah keharmonisan dalam keluarga. Komunikasi biasanya dimengerti sebagai penyampaian berita antara pengirim berita dan penerima berita. Komunikasi bukan sebuah proses yang hanya menyampaikan informasi, tetapi komunikasi lebih merupakan sebuah interaksi yang melibatkan banyak aspek dalam kehidupan manusia. Dalam memelihara dan membangun sebuah rumah tangga yang baik, tentunya membutuhkan sebuah komunikasi yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan komunikasi yang baik, orang dapat saling mengerti, saling memahami, saling menghargai, dan sebagainya, yang akan menciptakan sebuah keharmonisan dalam sebuah keluarga. Saudara, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap suaminya? Apa yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya? Dan bagaimana seharusnya sikap anak terhadap kedua orang tuanya? Saudara-saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dibawa untuk sungguh-sungguh membangun sebuah kehidupan keluarga yang harmonis. Keluarga yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang akan menjadi satu kekuatan, menjadi satu teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Yang menjadi pertanyaan refleksi untuk kita sekalian, untuk perenungan bagi kita sekalian hari ini. Sudahkah saudara membangun kekuatan rohani ini dalam kehidupan rumah tangga saudara? Sudahkah saudara membangun kekuatan rohani ini dalam kehidupan rumah tangga saudara sehingga membuat orang lain melihat kemuliaan Tuhan? Jika tidak, atau jika belum, mari lakukanlah itu supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mari berkati hidup kami, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, suami, istri diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua pendengar yang mendengar firman Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami boleh membangun kehidupan keluarga kami, membangun hubungan kami satu dengan yang lain sebagai satu kekuatan rohani, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah kota Yesus. Berdoa memberkati para suami, berkati para istri, berkati semua anak-anak, bahkan semua yang sedang bergumul untuk masa depan. Tuhan memberkati. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.